Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Sebelumnya aku minta maaf untuk beberapa hari ini aku nggak upload video karena aku sedang fokus mengerjakan beberapa pekerjaan color grading lainnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tutorialnya. Sesuai request teman-teman semua, di sini aku akan color grading menggunakan footage 8 bit, Rec 7 Ornament dan 1080p. Bisa dicek di sini metadatanya. 24 fps 1920 kali 1080. Lalu di sini 8 bit. Footage-nya kurang lebih seperti ini. Untuk footage ini aku download free di salah satu web ya teman-teman. Jadi memang kita nggak tahu nih kualitasnya seperti apa. Dan di sini ada kodeknya aja cuman foto JPEG YUV 420 ya teman-teman. Oke, kita akan coba sejauh mana kita bisa explore footage seperti ini. Oke, kita akan langsung aja. Untuk color management, aku menggunakan DaVinci White Gamut Intermediate teman-teman. Seperti biasa, lalu outputnya ke Rec 7 Ornament. Oke, di sini kita akan edit labelnya ke IDT. Lalu aku akan tambahkan color space transform. Jadi seperti ada video aku yang cuman ini pakai drone, kalau ini pakai kamera kan video 8 bit dari Rec 7 Ornament, tapi yang itu kalau nggak salah 4K. Sedangkan yang ini udah 8 bit 1080p lalu Rec 7 Ornament itu. Oke, karena kita dari Rec 7 Ornament, kita akan ke Rec 7 Ornament. Karena kita nggak tahu gamanya, kita pasang dulu Rec 7 Ornament dulu. Lalu kita ke DaVinci White Gamut, lalu kita ke DaVinci Intermediate. Lalu untuk tone mapping kita aktifkan. Karena kita start di Rec 7 Ornament, teman-teman. Ini kita kasih nama ODT. Oke, untuk ODT di sini aku akan gunakan color space transform. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang menggunakan DaVinci Resolve Free dan itu nggak bisa menggunakan DCTL yang GP. Jadi untuk tutorial ini aku akan menggunakan color space transform. Jadi biar teman-teman semua bisa mengikuti ya. Oke, di sini aku akan kasih DaVinci White Gamut Intermedia, lalu ke output ke Rec 7 Ornament dan gamma 2.2. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Ini sebelum, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Jadi ada perbedaan gamma teman-teman. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, aku akan save di sini. Untuk note selanjutnya, aku akan kasih note di sini primaries. Oke, aku akan adjustment sedikit untuk kontras di footage ini. Kita lihat di sini untuk exposure-nya sebenarnya udah cukup baik ya teman-teman. Tapi aku akan coba adjust biar tidak terlalu terang juga. Aku akan turunkan untuk highlights-nya. Kemudian di sini ada clipping ya teman-teman. Area highlights-nya di sini. Ini clipping. Apakah kita bisa memanfaatkannya nanti? Oke, turunkan highlights-nya di sini sedikit. Lalu shadow-nya juga aku turunkan. Lalu aku tambah gamanya teman-teman. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sebelum. Sudah. Sedikit lagi. Itu gamanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk white balance, kita akan cek di sini white balance. Kita ke vector scope ya teman-teman. Kita akan cek di sini white balance cukup oke, cukup baik. Dan aku akan kembalikan lagi ke waveform. Oke, ini sebelum tadi, ini sudah kita correcting. Oke, aku akan mungkin aku tambahkan sedikit ya untuk pencahayaannya sekitar mungkin 90 lah. Oke, tambah node di sini. Jadi karena semuanya udah better, aku akan coba tambah saturasi di sini dengan menggunakan HSV. Kita ke channel. Lalu channel yang aku aktifin di sini hanya channel 2. Channel 1 itu adalah hue, channel 2 adalah saturation, dan channel 3 adalah luminance. Oke, di sini aku akan kasih saturation HSV ya. Oke, aku akan adjust menggunakan gain teman-teman di sini. Kurang lebih terlihat warna skin tone di kulitnya. Kita cek di sini ya teman-teman. Di sini terlihat akan ada color bending. Di sini merah, di sini kehijauan, di sini putih. Oke, mungkin aku akan
15, sekitar 20 mungkin berani. Oke, kita akan coba 20 ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa noise. Aku akan kasih note di awal di sini, noise reduction. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki DaVinci Resolve Free tidak bisa menggunakan noise reduction ya, setahu aku. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa melewatkan part yang ini, yang noise reduction. Aku akan tambahkan noise reduction di sini. Aku biasa menggunakan frame 3 frame. Lalu aku akan matikan untuk icon rantai ini teman-teman ya. Icon penghubung ini. Lalu untuk lumanya kita akan adjust sekitar mungkin 3. Lalu untuk lumanya yang threshold ya, tadi temporal, ini threshold juga aku akan adjust sekitar 3. Lalu untuk chromanya kita akan sedikit tambahin. Oke, ini before ya teman-teman, ini after. Aku nggak tahu ada compression dari YouTube enggak. Di sini berubah. Aku biasanya antara luma dan chroma ini aku 2 kaliin ya untuk chromanya. Jadi hampir menyentuh 2 kali. Before and after. Before, after ya teman-teman. Oke. Before, after. Oke. Oke, nice. Kita next di sini aku akan adjustment untuk beberapa. Di sini ada beberapa yang ingin kita perbaiki. Kalau skin tone ini saya rasa sudah cukup oke. Mungkin terakhir ya teman-teman, karena skin tone-nya kebetulan nih bagus untuk talentnya. Mungkin di sini akan ada warna daun, ada apa namanya langit. Kalau ada warna merah ini, dan nanti ada look adjustment. Oke. Nah, mungkin kalau pakai noise reduction akan sedikit berat ya teman-teman. Oke, aku akan adjustment dulu untuk sky-nya teman-teman. Kita cari yang oke, di sini ini sky-nya terlihat ya. Oke, di sini kita ke sky. Aku akan gunakan luminance. Kita aktifkan ya teman-teman. Untuk aktifkan di sini teman-teman bisa gunakan helix di sini. Ada icon ini. Tapi di sini aku menggunakan panel teman-teman. Kita akan setting untuk sky-nya. Oke, aku akan matiin dulu untuk noise reduction-nya biar ringan. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini dulu. Aku bikin ini sekitar 10. Oke, aku akan adjustment menggunakan gain ya teman-teman. Oke, dan ternyata masih oke. Walaupun di sini ada clipping ya teman-teman. Tapi mungkin kita nggak bisa terlalu maksa. Tapi seenggaknya warna yang tadinya terlihat mendung kita bisa rubah sedikit ke warna biru ya teman-teman. Lihat ini teman-teman. Dan lumayan cukup rapi. Oke, kita akan coba tambah seberapa bisa jauh. Oke, dan ternyata cukup oke. Oke, di sini untuk sepedanya terkena ya teman-teman. Itu nggak apa-apa, kita akan biarin dulu karena memang pantulan dari atas ya teman-teman. Dan sejauh ini cukup bagus. Oke, kita akan tambah lagi coba seberapa berani footage 8 bit ini. Oke, bagus. Before ya. Teman-teman bisa lihat sini before, after. Oke. Ini terkena, nanti kita akan coba rapikan. Oke teman-teman, untuk sky-nya rapi ya teman-teman ya ternyata. Kita nambah parallel node di sini. Sini aku akan adjustment untuk pohon. Kita akan gunakan qualifier apakah bisa. Kita akan selection di bagian pohonnya teman-teman. Akan correction. Oke, dan ternyata masih bisa. Tadi noise-nya kita rapikan. Blur-nya di sini juga. Oke. Di sini aku akan tambahkan warnanya menggunakan gamma teman-teman. Ke warna sedikit hijau ke kuningan. Oke. Lalu akan tambahkan sedikit saturasi. Lalu untuk hue-nya aku akan sedikit geser ke warna kuning. Oke. Oke, dan ternyata oke teman-teman. Kalau di sky tadi, coba kita akan tambahkan saturasi ya teman-teman.
di sky. Apakah bisa? Dan bisa, ternyata aman masih. Jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk explore walaupun footage 8 bit. Dan aku rasa nih cara pengambilan juga oke, walaupun ya banyak noise. Kita akan benerin lagi untuk warna pohonnya di sini. Kurang lebih segini teman-teman. Nice. Oke, cukup oke. Dan aku akan tambah lagi di sini parallel node lagi ya teman-teman. Akan rapikan sedikit ke tengah. Adjustment untuk warna merah building. Mungkin ini aku rubah bahasa Inggris ya, tree. Pohon, kalau nggak salah benar bahasa Inggrisnya itu. Ini building atau bangunan belakang ya, red yang warna merah ini. Aku akan coba selection. Aku akan gunakan qualifier lagi. Kita akan pergi ke sini teman-teman. Kita akan cek apakah bisa. Oke. Oke, kita akan coba. Oke, lalu noise-nya kita aktifin. Untuk blue radius juga kita geser ya teman-teman. Oke, dan ternyata dia mirip dengan skin tone di sini. Oke, nggak apa-apa, aku akan biarin dulu. Coba aku aktifin untuk di noise-nya. Oke, di situ akan sedikit berubah teman-teman. Tapi area atas ini terkena, aku akan coba kurangin untuk daerah shadow-nya, lalu di noise-nya juga. Oke, untuk daerah yang terkena skin tone, mungkin aku akan pisah ya teman-teman. Dari di sini aku akan kasih korektor khusus untuk skin tone-nya ini. Aku akan ke Magic Mask ya teman-teman. Aku akan select untuk skin tone only. Oke. Dan aku akan kasih label di sini skin. Oke, lalu aku akan tracking. Untuk tracking mungkin membutuhkan beberapa waktu. Jadi akan aku skip selesai tracking ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue udah selesai tracking, kita akan cek ya. Oke, dan ternyata rapi. Kita lihat di sini rapi ya teman-teman. Aku akan nonaktifkan. Lalu di sini aku akan tarik ke bagian building ya teman-teman. Cek di sini, lalu aku akan ke node key, lalu aku akan invert. Jadi nanti selain skin tone, dia akan aman ya teman-teman. Lalu di sini ada daerah kuning ini, coba aku akan geser. Oke, kurang lebih seperti ini, aman. Oke. Lalu ini ada daerah yang terkena ya teman-teman. Di sini mungkin aku akan masking. Oke. Akan cek. Oke, kita akan rapikan mulai dari sini sampai ke sini. Oke, ini turun. Kita rapikan ya teman-teman, serapi mungkin. Dan nggak menyentuh bagian building atau bagian yang merah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, aku akan framing yang sebelah sini. Oke, kita akan adjustment yang warna merah. Oke, di sini aku akan tambahin untuk colornya menggunakan gamma teman-teman. Sedikit tambahin warna merahnya. Oke, di situ udah. Lalu aku akan tambah kontras. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kontrasnya di sini aku tambahin. Oke, warnanya akan terlihat lebih deep. Lalu untuk hue-nya, di sini kan seperti ini aku akan sedikit kurangin hue-nya. Oke,
Saturasinya aku kurangin dikit. Oke, kurang lebih segini. Hue-nya juga. Kontrasnya aku tambahin lagi. Untuk warnanya, gamanya aku tambah. Oke, jadi warnanya memang akan agak ke sedikit orange, teman-teman. Aku kurangin dikit untuk gamanya. Oke. Oke, before after ya untuk buildingnya. Before after rapi, teman-teman. Oke, lalu di sini aku akan tambahkan skin tone. Jadi di sini aku nggak perlu lagi menggunakan qualifier. Rapikan. Tinggal tarik dari skin ini, teman-teman, karena tadi aku udah ambil apa namanya untuk alfanya. Aku ambil alfanya dari skin karena tadi aku udah menggunakan magic mask, udah tracking di sini, teman-teman. Oke, aku akan arahkan skin tone-nya menggunakan gamma ke arah sedikit pink. Oke, lalu aku tambah kontras. Sini kontras aku tambahkan, lalu aku kasih midtone detail sedikit, kurangin. Oke, kontras lagi-lagi aku tambahkan di sini. Oke, lalu untuk saturasi sedikit aku kurangin. Lalu untuk highlights ya, di sini akan aku kurangin. Ada beberapa daerah yang terang, aku akan kurangin. Lalu aku akan tambahin untuk apa namanya reliefnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman. Jadi ini reliefnya nih nambah. Lalu tadi aku untuk gainnya di sini aku kurangin. Oke, kurang lagi ini ya, teman-teman. Lalu untuk gamma di sini aku kurangin. Oke, ini before after. Oke, udah sedikit rapi. Mungkin ini terlihat terlalu pink, aku kan geser sedikit untuk hue-nya. Oke, lalu untuk maaf hue-nya ini, sorry ya tadi salah. Saturasi. Ini before after. Oke, before after. Tambah sedikit gamma, teman-teman. Ini gamanya enaknya kita tambah. Hue-nya kita turunin lagi dikit. Oke. Oke, before after ya. Oke, good. Kita cek kalau noise reduction-nya aktif. Oke, cakep. Matiin noise reduction di sini biar ringan, teman-teman. Oke. Next kita akan adjustment lagi. Sebenarnya di sini ada clipping, teman-teman, untuk bajunya lumayan over highlights. Tapi masih normal dan nggak tahu itu bisa diperbaiki atau enggak. Sebentar untuk pohon di sini aku akan adjustment lagi dikit untuk colornya. Lalu untuk kontras, aku tambahin sedikit kontras. Oke. Untuk di building juga ya, aku akan tambah lagi untuk kontrasnya sekitar mungkin 60. Lalu untuk warnanya juga kurangin dikit. Oke. Oke, nice. Before after. Oke, di sini aku akan tambah untuk adjustment lighting-nya, teman-teman. Di sini aku akan tambah power window. Aku akan adjustment untuk lighting-nya. Oke, aku akan turunkan untuk gamma. Aku menggunakan gamma di sini, teman-teman. Oke, aku akan invert. Oke, lalu untuk daerah atas ini aku akan biar tidak terkena sama pojok sebelah kanan. Oke, invert juga. Akan cek. Oke, aku akan apa namanya? Aku akan reset gamma. Aku akan rubah pakai curve. Oke, sekitar segini. Oke, lalu untuk di daerah tengah sini
tambah satu lagi di daerah talentnya teman-teman. Yang ini aku akan tracking, aku nonaktifkan untuk 3D trackingnya. Oke, nice. Lalu di sini aku akan tambah lagi, ini aku akan kasih in, maaf, out. Oke teman-teman, kita akan tambah node ya di sini, paralel, akan rapikan. Lalu aku akan tambah lighting dari sisi sebelah kanan, gunakan curve. Oke, before after. Oke, kurang lebih seperti ini. Before after. Lalu kita akan tambah node di sini untuk lighting dari sebelah kanan. Tapi ya teman-teman. Lalu aku akan tambah lagi di sini untuk ini aku kasih nama dulu right. Terus sisi kanan ya teman, aku tambah lagi untuk adjustment bagian matanya teman-teman. Di sini tambah akan tracking. Lalu kita akan tambah lagi satu lagi ya teman-teman. Aku di softness dulu ini sini. Satu lagi yang sisi sebelah kanan. Oke, aku akan atur, lalu softness-nya juga aku akan tambah, lalu aku akan tracking juga di sini untuk matanya. Kalau teman-teman berat untuk di noise-nya ini, teman-teman bisa nonaktifkan dulu ya ketika tracking. Oke teman-teman, sorry tadi ada error. Kita akan tracking ulang ya di sini untuk matanya. Aku akan tracking ulang. Tadi terjadi error soalnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek ya. Dan ternyata rapi teman-teman semuanya. Oke. Ace di sini. Oke, untuk di sini aku akan adjustment untuk matanya. Aku gunakan ini ya teman-teman. Kita ke ya aku reset dulu. Aku ke color wheel. Perhatikan yang bagian Y-nya atau bagian yang warna putih teman-teman. Di sini aku tambahkan ya sedikit untuk colornya gamma. Oke. Di sini aku akan ke softness. Kita softness lagi nih. Yang ini juga kita akan softness. Teman-teman, kita offin ya. Before, after, before, after. Oke, untuk lipsticknya, untuk giginya ini udah oke, jadi kita nggak perlu memperbaikinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan, oke sorry, tadi ini belum kita apa namanya invert ya teman-teman, belum kita balikkan. Dan ini udah clean seperti ini. Oke teman-teman, untuk secondary note dan primary note kita udah rapikan di sini. Dan untuk footage 8 bit semuanya berjalan dengan baik. Di sini aku akan tambahkan glow ya teman-teman. Untuk apa efek? Kita ke efek, kita ke glow. Tambahkan glow di sini. Aku akan adjustment untuk composite-nya ke screen. Kita akan lihat glow. Ya, di atas bisa dilihat teman-teman di sini. Oke, lumayan oke untuk glow-nya. Kita lihat di sini. Oke, kita akan kurangi lagi dikit.
tipis saja, mungkin sekitar cukup. Oke, untuk glow di sini glow. Lalu looknya aku akan coba menggunakan Kodak teman-teman. Apakah bisa berfungsi untuk footage ini? Kita akan cek di sini. Kita dari Rec 7 or 9 Gamma 2.2. Aku menggunakan Gamma 2.2 karena monitorku dikalibrasi ke Rec 7 or 9 Gamma 2.2 ya teman-teman. Ke sini unlock. Oke, lalu di sini aku akan menggunakan load dari DaVinci Resolve yaitu film look, lalu aku akan pilih ke D60. Oke, di sini aku akan compone teman-teman. Lalu akan kasih label di sini look. Oke, aku akan kurangin intensity-nya. Kita akan pergi ke sini Node K. Lalu akan kurang lebih tipis saja sepertinya teman-teman. Oke, bisa dan mungkin hanya tipis. Kita akan adjust mungkin di sekitar 250 mungkin. Oke, 250 tapi highlight-nya terlalu tinggi. Lalu di sini aku akan kasih nama dulu Xenon. Lalu di sini Kodak. Di sini adjustment ya. Di adjustment ini aku akan kurangin untuk highlight-nya teman-teman. Dan aku menggunakan gain ya teman-teman. Gain-nya aku turunkan. Lalu untuk gamanya juga aku akan turunkan. Lift-nya juga. Oke. Lalu untuk glow-nya aku akan tambahin dikit teman-teman. Oke, kurang lebih segini. Nice. Oke, tambahin dikit mungkin sekitar 300 masih oke. 300 oke. Coba kita akan rubah ke D55 teman-teman. Lebih warm dikit, oke. Oke, 400. Oke, 400 oke teman-teman. Akan adjustment lagi untuk lift-nya. Gamma juga, bentuk gayanya kita akan oke, aku akan adjustment untuk temperaturnya di sini. Akan kasih nama temperatur. Oke, aku akan ke temperatur sini ya teman-teman. Sedikit ke warna biru. Lalu untuk tinnya juga aku geser ke warna hijau teman-teman. Oke, kita coba before after. Oke, cakep. Oke, kita lihat di sini untuk looknya ya teman-teman. Lalu aku akan adjustment lagi untuk keseluruhan. Jadi dari skin tone di sini aku akan tambahkan lagi sedikit untuk saturasinya. Oke. Kalau untuk hue-nya aku akan geser sedikit ke kanan. Sedikit before after. Lalu kita ke pohon ya teman-teman. Pohon di sini aku akan tambahkan saturasi. Oke, lalu untuk hue-nya juga aku akan geser sedikit ke kanan. Kenapa aku adjust? Karena aku merubah look di sini teman-teman. Jadi beberapa color yang seharusnya tadi keluar jadi kurang optimal. Lalu untuk warna merah juga di sini buildingnya, saturasinya aku akan tambahin menggunakan saturasi ini. Saturasi ini ya teman-teman. Oke, untuk hue-nya juga aku akan adjustment. Oke, lalu untuk gamma, lift dan gain juga aku akan adjustment. Oke, before after. Lalu untuk skin ya teman-teman, skin aku mungkin akan tambahkan sedikit kontras karena terlalu
Oke. Before, after, before, after. Ternyata kita bisa teman-teman untuk grading footage 8 bit. Bahkan ini 8 bit 1080p dan aman-aman aja sejauh ini. Dan kebetulan mungkin di sini plusnya adalah talentnya kebetulan skin tone-nya bagus, lalu exposure-nya juga tergolong masih oke. Sky-nya tadi walaupun clipping di sini tapi masih oke. Kita masih bisa adjustment lah. Dan ya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Di sini aku akan rapikan lagi untuk daerah ini ya teman-teman. Di daerah stangnya ini. Seharusnya kan warnanya nggak terlalu biru. Oke, aku akan tarik untuk sky-nya di sini teman-teman. Oke. Dan aku akan masking untuk daerah stangnya sini, lalu aku akan kurangin untuk birunya seperti ini, lalu aku akan kurangin birunya jadi berlawanan dengan apa yang ada di sky ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini before after jauh lebih netral. Di bagian sini juga oke, bagian bajunya. Oke teman-teman, kenapa nggak aku masking di sky-nya? Karena untuk kalau aku masking, jadi di sini nanti terlihat lebih ke coklat teman-teman, nggak biru. Ini kan tetap biru, cuman birunya itu masih toleransi gitu, bukan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan tracking. Oke, cakep, cakep ya teman-teman di sini. Oke, di sini aku akan kasih nama dulu ya teman-teman. Ini kita kasih nama baik gitu aja ya. Oke, lalu aku akan coba masking subjeknya. Jadi aku akan coba pisahin subjek dengan background ya teman-teman. Dengan korektor di sini akan kasih ini. Lalu aku pergi ke Magic Mask. Akan coba masking ya teman-teman. Apakah kita bisa melakukannya? Oke, aku akan di noise di sini. Ya, aku akan tracking. Jadi aku akan skip ya teman-teman sampai di setelah tracking. Oke teman-teman, di sini udah selesai ya untuk trackingnya. Lumayan bagus, rapi. Oke, aku akan kasih nama di sini. Subjek. Di sini aku akan kasih untuk efeknya. Di sini ya teman-teman. Efek di fokus. Kita akan tarik garis alpanya ke sini, lalu kita ke fokus background. Oke teman-teman. Nah, udah ke sini, lalu aku akan sedikit anamorfiknya aku akan geser sedikit ke kanan. Oke, before after sedikit ada depth of field ya teman-teman. Tadi ini sekitar 1, lalu aku akan tambah mungkin sekitar ini. Oke, mungkin di sekitar 220, 1220 maksudnya. Lalu untuk blurnya kan 500 ya teman-teman. Dan sedikit kurangin mungkin di sekitar 360. Kurang ya. 400 mungkin teman-teman.
Oke, kurang ternyata. Kita tambah lagi mungkin 450. Oke, cukup 450. Jadi jangan juga terlalu blur ya teman-teman. Kesannya terlalu fake. Oke, aku tambah lagi sedikit mungkin di 300. Oke, terapikan before after untuk backgroundnya teman-teman. Oke, di sini mungkin ada sedikit yang kabelnya ya. Oke, kabel di sini, kabel rem. Jadi aku akan kurangin untuk blurnya, jadi nggak terlalu blur. Mungkin di sekitar 420 ya teman-teman. Lalu di sini aku akan kurangin ke 250. Sini 430. Oke, nggak apa-apa. Coba aku akan gunain jadi biar fokus di daerah belakang ya teman-teman. Oke, aku akan masking coba untuk daerah depan sini. Oke, jadi akan fokusnya ke belakang dan depan teman-teman. Ada foregroundnya juga sedikit blur. Oke, jadi akan sedikit natural. Jadi fokusnya benar-benar ke orangnya. Nih sebelum sudah. Jadi ini ada blur juga di depan. Tuh, jadi fokusnya benar-benar di subjeknya teman-teman. Kalau off, ini kalau on. Oke, nice. Kan cek lagi. Oke, kurang lebih segini. Oke, mungkin untuk apa namanya? Kayak outputnya di sini aku akan kurangin sekitar 950 atau kurang lagi sekitar 850. Oke, cukup. Profil udah, glow, looks dan temperatur. Oke. Nice. Before, after. Before, after. Di sini aku akan coba tambah lagi di sini ya teman-teman untuk saturasi. Oke, aku akan gunakan HSV. Kenapa nggak di depan, dan lagi-lagi aku nggak mau kalau udah membuat secondary note merubah ke primary note ya teman-teman. Ini akan mengacaukan semuanya, jadi aku akan rubah di sini untuk color space-nya ke HSV. Lalu untuk channelnya kita ke channel 2, channel 1 dan 3 kita akan matikan. Oke, sini akan kita kasih HSV. Oke, aku akan tambah untuk gain-nya mungkin sekitar 10 teman-teman. 10 kita tambah lagi coba ke 15. Oke, 15 sepertinya terlalu banyak, jadi sekitar 10 cukup. 10, lalu untuk gambarnya aku turunkan 1. Oke, sekitar segini. Before, after, before, after. Baik teman-teman, untuk tutorialnya sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau teman-teman ada request lagi, ingin aku membuat video color grading seperti apa, tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga tutorial ini menjawab teman-teman semua yang masih bingung bagaimana cara color grading di PX7 Ornament 8-bit dan 1080p. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.